Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga tetap selalu sehat dan semangat dan tetap menjaga kebersihan ya. Senang sekali rasanya saya Ina Roselin dapat kembali menjumpai Anda pastinya dalam sebuah program Coffee Break yang akan memberikan informasi yang sangat berharga untuk Anda semuanya ya. Baiklah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik yaitu mengenai Bank Bukopin, dan tentu saja saya tidak sendirian di sini, saya sudah ditemani oleh narasumber yang sudah hadir di sebelah saya yaitu Bapak Rifan Purwantono selaku Direktur Utama Bank Bukopin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya? Selalu sehat. Selalu sehat. Dan harus jaga sehat. Betul sekali. Iya. Karena kesehatan itu penting ya Pak ya? Persis. Betul sekali. Oke baik Pak. Nah ini kita akan mengangkat tema mengenai Bank Bukopin. Ini sangat menarik sekali nih Pak. Dan pastinya banyak pemirsa yang ada di rumah tuh ingin mengetahui sebenarnya kondisi terkini Bank Bukopin itu seperti apa? Iya. Terima kasih. Jadi Bank Bukopin ini pertumbuhan bisnis di tahun 2018 ke 19 membaik ya dari beberapa lini. Di tengah mulainya krisis di tahun 2019 sebelum pandemi ini, kita masih bisa melakukan pertumbuhan bisnis secara bagus. Ya, laba praktis tumbuh 5%. Betul. Di mana industri juga rata-rata sekitar 8 sampai 8% lah gitu ya. Artinya masih bagus, dan di tahun 2020 awal pun masih kelihatan pertumbuhan yang signifikan dari baik pertumbuhan kredit ya maupun pertumbuhan dana pihak ketiga. Oke. Dan memang spesial kredit kita adalah di UMKM dan consumer. Baik. Nah sejauh ini kinerja Bank Bukopin seperti apa Pak? Ada beberapa concern dari perusahaan gitu ya, antaranya perbankan ini harus melihat bagaimana tingkat NPL ya. Kalau di pertumbuhan bisnis tadi udah terlihat ya, di NPL ini kita juga turun signifikan dari 4,5 sampai 3,6. Artinya ini menarik gitu ya. Beberapa permasalahan di tengah krisis juga kita bisa selesaikan dengan baik. Baik, dan nih Pak saya sempat membaca-baca nih Pak bahwa Bank Bukopin saat ini tuh bergabung bersama dengan Kukmin Bank. Nah ini sebenarnya Kukmin Bank itu apa sih? Banyak yang nggak mengenal Kukmin Bank ya. Ya. Kukmin ini ada sebuah perusahaan global finansial atau global financing yang besar di Korea Selatan dan mempunyai 12 perusahaan yang meliputi dari semua kegiatan finansial dengan memiliki memiliki aset yang mencapai 9.500 triliun. Oke. Nah, yang melakukan investasinya ke Bank Bukopin pada Mei 2018 adalah KB Kukmin Bank, banknya. Nah, banknya sendiri punya aset 4.000 triliun. Oke. Dan ini kalau bilang bahwa bank di Indonesia di jumlah aja itu ya masih di bawah 4.000. 4.000. Jadi ini bank sangat besar dan mempunyai fokus bisnis yang hampir sama dengan Bank Bukopin, yaitu di retail baik di consumer maupun di UMKM. Oke baik. Nah ini dengan bergabungnya Bank Kukmin Bank bersama dengan Bank Bukopin, itu apa saja yang diharapkan? Apakah bisa memperbaiki kondisi Bank Bukopin saat ini? Ya harapannya ini adalah implementasi dari best practice ya, baik di bidang teknologi maupun di bidang risk management. Awalnya itu dulu, karena kita tahu bahwa Korea ini syarat dengan teknologi yang digunakan sebagai utilisasi dari seluruh komponen produknya. Di sisi lain risk management, karena semakin hari semakin muncul risiko-risiko baru. Nah dua hal ini akan menjadi best practice yang bisa diterapkan dengan baik di Bank Bukopin. Nah tadi Anda mengatakan bahwa adanya teknologi dan juga risk management yang istilahnya patut kita pelajari dari Kukmin Bank seperti itu. Mungkin sedikit bisa diceritakan seperti apa tekniknya mereka? Ya, salah satu kita menarik adalah bicara tentang teknologi. Mereka punya aplikasi baik dari akuisisi mortgage gitu ya, scoring yang cepat gitu, yang kemudian mereka lakukan lift ya, termasuk dengan payment service yang bagus. Nah ini belum ada di Indonesia yang menerapkan teknologi itu, dan namanya lift ya. Dan ini akan kemudian bisa kita kembangkan. Di risk management juga begitu. Risk management itu kalau dipraktekkan di dalam industri perbankan, biasanya terganggu adalah masalah waktu atau SLA. Mereka udah biasa SLA yang cepat dan sebagainya, sehingga keputusan-keputusan kredit, ya, keputusan-keputusan bisnis yang dilakukan oleh perbankan khususnya Bank Bukopin juga dengan best practice ini bisa dilakukan dengan cepat. Iya, baik. Nah ini dengan bergabungnya Kukmin Bank bersama dengan Bank Bukopin, pastinya kan ada sesuatu yang berbeda di diri Bank Bukopin sendiri. Ini bagaimana cara mensosialisasikannya, baik itu kepada karyawan sendiri Bank Bukopin dan juga kepada nasabah dari Bank Bukopin? Ya bersyukur yang masuk Kukmin ya, artinya Asia gitu ya.
culture nggak beda. Betul. Ya, dari tata krama, adat budayanya juga hampir sama. Mungkin yang memisahkan adalah masalah bahasa. Betul. Saya kira yang pertama adalah yang bisa menjadikan resistensinya adalah culture. Jadi nggak ada kendala. Dan yang kedua adalah pada saat kita menerapkan atau implementasikan, itu mereka juga langsung pada saat memiliki 22% saham di Bank Bukopin, mereka menempatkan satu direktur risk management maupun satu komisaris. Nah, ini awal yang bagus ya. Mereka mulai mengenalkan risk management dan mereka mulai bersosialisasi dengan seluruh karyawan, baik di BOD maupun BOD -1, -2 gitu ya, sehingga akan menjaga implementasinya ini dengan baik. Dan ketika sekarang kemarin kita umumkan PUT 5, dia diberi kesempatan untuk naik menjadi pemegang saham pengendali, maka kita juga memberi kesempatan kepada Kukmin untuk ya silakan best practice-nya atau tenaga ahlinya datang ke Indonesia untuk bisa membawa percepatan bisnis Bank Bukopin dengan teknologi maupun risk management atau ilmu-ilmu yang lainnya yang mereka punya. Oke, baik. Sampai sejauh ini berapa tenaga ahli yang didatangkan dari Kukmin Bank? Tapi ditahan dulu Pak ya jawabannya ya, biar pemirsanya penasaran nih ya. Oke, baiklah pemirsa jangan kemana-mana karena pastinya Coffee Break akan segera kembali setelah yang satu ini.